Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kami kelompok 1 beranggotakan yang pertama yaitu Wahyu Fregianata, yang kedua Yofi Wulandari, dan yang terakhir yaitu Zuriatun Nafisah. Pada materi kali ini, pembahasan akan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu definisi zakat, yang kedua macam-macam zakat dan nisabnya, yang ketiga tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah, yang keempat yaitu fungsi dan hikmah dari zakat, infak, dan sedekah, dan yang terakhir yaitu hubungan antara zakat dan kesejahteraan umat. Dan yang materi pertama yaitu tentang definisi zakat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata zakat dalam bahasa Arab berarti penyucian atau pengembangan. Dari pengertian ini, harta seseorang yang telah dikeluarkan zakatnya menjadi bersih, karena tidak ada lagi dalam kutip kotoran yang sebenarnya bukan miliknya. Jiwa orang yang mengeluarkannya pun ikut menjadi bersih. Sedangkan menurut istilah syar'i, zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau badan dengan mekanisme atau kadar tertentu. Kadar tertentu misalnya 2,5% untuk zakat mal, 20% untuk zakat barang temuan, 5 atau 10% untuk zakat pertanian, tergantung tingkat kesulitan pengairannya dan lain-lain. Sedangkan syarat tertentu adalah misalnya telah mencapai batas minimum atau disebut dengan nisab, dan telah dimiliki 1 tahun dan sebagainya. Zakat bersifat wajib. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam zakat dan nisabnya. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Sedangkan zakat mal, yaitu diwajibkan kepada umat muslim yang telah memenuhi syarat. Orang yang menunaikan zakat mal dapat menjadikan hartanya bersih. Dalam proses memperoleh harta bisa jadi ada hal-hal yang tidak mengenakan dari pihak-pihak tertentu yang nilainya bukan haram. Nisab zakat fitrah. Kadar zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi kita sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Nisab zakat mal. Nisab zakat mal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu nisab emas. Nisab emas sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Jika seorang muslim memiliki emas seberat 85 gram, maka wajib membayar zakat senilai 2,5% dari harga emas yang dimilikinya. Sebagai contoh, Bu Hamidah memiliki 200 gram emas. 10 gramnya telah digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh Bu Hamidah adalah 190 gram. Bila harga emas yang berlaku Rp700.000, maka perhitungannya 190 gram dikali 2,5% dikali Rp700.000. Jadi 4,75 gram dikali Rp700.000 sama dengan Rp3.325.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Hamidah adalah Rp3.325.000. Selanjutnya, nisab perak. Perhitungan zakat perak sama dengan emas, yakni 2,5% dari jumlah perak yang dimiliki. Nisab perak sebesar 200 dirham atau seberat 595 gram. Jadi maksudnya, apabila seorang muslim memiliki perak seberat minimal 595 gram dan dimiliki selama setahun, maka wajib membayar zakat. Contoh cara menghitung zakat perak. Ahmad memiliki perak seberat 1000 gram dan telah dimiliki selama 1 tahun.
Misal harga 1 gram perak sebesar 10.000, maka perhitungan zakat peraknya adalah 1000 gram kali 2,5% kali 10.000 sama dengan 250.000. Jadi zakat perak yang perlu dibayarkan oleh Ahmad adalah 250.000. Nisab binatang ternak. 1. Unta. Nisab binatang ternak unta sebanyak 5 ekor. Seorang muslim yang memiliki unta di bawah 5 ekor, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. 2. Sapi. Nisab sapi adalah minimal 30 ekor. Jika sapi yang dimiliki berjumlah di bawah 30 ekor, maka tidak wajib dizakatkan. 3. Kambing. Nisab kambing adalah 40 ekor. Jika jumlah kambing yang dimiliki di bawah 40 ekor, maka tidak wajib untuk membayar zakat. 4. Hewan unggas. Untuk nisab binatang ternak kerbau atau kuda setara dengan nisab sapi, yaitu sebanyak 30 ekor. Untuk nisab ternak unggas setara dengan sejumlah uang 20 dinar. Nisab hasil pertanian. Nisab hasil pertanian sejumlah 5 was, setara dengan berat 750 kg. Setelah hasil pertanian yang minimal mencapai berat 750 kg, maka wajib membayar zakat. Jumlah yang dizakatkan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, tergantung proses penyiraman. Apabila pertanian dialiri air hujan, sungai, atau mata air, maka zakatnya sebesar 10% dari total hasil pertanian. Sedangkan untuk pertanian yang dialiri dengan disirami atau pembuatan irigasi yang memiliki biaya tambahan, maka zakatnya menjadi 5% dari total hasil pertanian. Menurut Imam Az-Zaqorni, apabila lahan pertanian dialiri dengan irigasi dan air hujan sekaligus, maka zakatnya menjadi 7,5%. Selanjutnya, nisab barang dagangan. Seorang muslim yang memiliki dagangan dalam bentuk barang maupun jasa, dalam bentuk lembaga usaha apapun, memiliki kewajiban membayar zakat perniagaan. Syarat zakat perdagangan yaitu memiliki nilai usaha sebesar 85 gram emas. Wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total kekayaan usaha. Bila dikonversikan, misalnya 1 gram emas sekitar 842.000 per gram, harga emas bisa berubah-ubah. Jadi, nilai usaha 85 gram emas setara dengan 71.570.000. Cara menghitung zakat barang dagangan. Pak Komar memiliki usaha toko buku dan alat tulis dalam waktu 1 tahun, memiliki nilai usaha mencapai 100 juta rupiah. Maka perhitungan zakat Pak Komar adalah 100 juta dikali 2,5% sama dengan 2.500.000. Pak Komar wajib membayar zakat dagangannya sebesar 2.500.000. Selanjutnya, nisab harta temuan, yakni rikas. Zakat rikas atau barang temuan adalah zakat yang dikeluarkan untuk barang yang terpendam dari tanah dan ditemukan, barang berharga yang ditemukan, atau sejenis harta karun. Zakat rikas tidak mensyaratkan nisab. Contoh, Zahra menghitung zakat rikas. Bu Rahma tidak sengaja menemukan gelang emas sebesar 5 gram di tengah jalan. Setelah lama menunggu kabar, tidak ada seorang pun yang mencari gelang emas tersebut. Jika Bu Rahma memutuskan untuk mengambil gelang emas tersebut, maka wajib membayar zakat senilai 20% dari total nilai barang yang ditemukan. Jadi perhitungannya 1 gram emas misalnya seharga 800.000, yakni 5 gram kali 800 dikali 20% sama dengan 800.000. Bu Rahma wajib membayar zakat harta temuan sebesar 800.000. Nisab zakat penghasilan.
Seorang muslim yang bekerja dan memiliki penghasilan baligh merdeka, maka diwajibkan membayar zakat penghasilan. Zakat dikeluarkan apabila penghasilan dari profesi yang digelut telah mencapai nisab. Zakat dibayar apabila profesi telah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Contoh cara menghitung zakat penghasilan. Abdullah memiliki pendapatan profesinya sebagai karyawan sebesar 10 juta rupiah. Abdullah telah mencapai nisab, yakni menerima pendapatan selama 1 tahun. Total pendapatan selama setahun 10 kali 12 bulan sama dengan 120 juta. Harga emas 85 gram sekitar 68 juta, maka perhitungan zakatnya 120 dikali 2,5% sama dengan 3 juta. Abdullah membayar zakat penghasilannya sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan zakat, infak, dan sodaqoh. Zakat. Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu, dan waktu tertentu. Zakat memiliki kekhususan yang berbeda dengan infak ataupun sodaqoh, seperti zakat fitrah yang dilakukan hanya setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Infak. Adapun infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarot, nadar, zakat, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan lain-lain. Berbeda dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meski tidak termasuk dalam 8 asnaf atau syarat. Sodaqoh. Sodaqoh maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sodaqoh dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Sodaqoh menurut hadis Nabi, senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik itu sebagai satu bentuk secara umum sodaqoh, bermakna semua kebajikan atau kebaikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fungsi dan hikmah dari zakat, infak, dan sodaqoh. Beberapa fungsi dan hikmah zakat, infak, dan sodaqoh atau disebut ZIS, yaitu membersihkan harta. Hikmah berinfak dan bersedekah yang pertama adalah membersihkan harta yang kamu miliki. Setiap harta yang didapatkan ada sebagiannya adalah milik orang yang membutuhkan. Menambah rezeki. Banyak orang mengira bahwa dengan berinfak dan bersedekah atau bersedekah, harta akan berkurang dan habis. Ini adalah anggapan yang salah. Berinfak dan bersedekah justru akan membuat rezeki kamu semakin berlimpah. Selanjutnya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 1 dikali 7 dikali 100 sama dengan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dengan berzakat, infak, dan sedekah maka akan semakin dekat dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat At-Taubah ayat 99. Yang kelima, hubungan antara zakat dan kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat. Sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang terkumpulnya jumlah zakat, infak, dan sodaqoh atau disingkat ZIS yang besar. Hakikat zakat yaitu di mana orang mampu atau kaya berkewajiban membantu orang yang tidak mampu atau miskin. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Ajaran sunnah telah memberikan batasan-batasan tentang harta apa saja yang wajib dizakati.
batas minimalnya atau nisab dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kemana saja zakat itu disalurkan dalam Al-Quran. Jika umat Muslim Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat seperti halnya kesadaran dalam membayar pajak, maka dana dari ZIS yang terkumpul tentunya akan lebih besar. Penerimaan zakat yang maksimal akan menyediakan dana yang dapat dioptimalkan dalam usaha memakmurkan masyarakat. Hubungan antar zakat. Salah satu alasan kurang maksimalnya penerimaan zakat adalah kurangnya edukasi atau informasi tentang zakat pada umat. Sebagian besar zakat atau ZIS baru terkumpul dari para golongan yang melek informasi dan memahami pentingnya kewajiban berzakat, seperti kalangan kiai, ustadz, santri maupun alim yang paham agama. Dengan segala kelebihan yang ada saat ini, membayar zakat sangat mudah. Zakat dilakukan dengan cara transfer, layanan jemput zakat, maupun dengan datang langsung ke kantor lembaga amil zakat. Kita dapat juga berkonsultasi dengan konsultan zakat untuk memperoleh informasi tentang harta yang wajib dizakati atau menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Akhirnya, marilah kita giatkan menunaikan kewajiban berzakat untuk membantu sesama menuju kesejahteraan bangsa. Syukron kasiron, terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.